Dinasti Joseon memang penuh cerita kelam soal perebutan kekuasaan. Dari sekian banyak tragedi dalam sejarah Korea, kisah Pangeran Sado jadi salah satu yang paling mengerikan dan sampai sekarang masih terus dibahas. Bayangin aja, seorang putra mahkota yang sejak kecil dipersiapkan jadi raja, justru meninggal dikurung hidup-hidup di dalam peti beras atas perintah ayahnya sendiri. Pangeran Sado lahir pada 13 Februari 1735 sebagai putra Raja Yongjo, Raja ke-21 dinasti Joseon. Kehadirannya awalnya dianggap membawa harapan besar buat kerajaan. Soalnya Joseon sedang mengalami krisis pewaris tahta setelah kakaknya, Pangeran Hyojang meninggal dunia. Karena itu, Sado langsung diangkat jadi putra mahkota sejak masih sangat kecil. Semua orang berharap ia bakal jadi penerus yang kuat untuk menjaga dinasti tetap stabil. Tapi kenyataannya jauh dari harapan. Sejak muda, hidup Sado penuh tekanan. Ia tumbuh di lingkungan istana yang keras, di tengah persaingan politik antar faksi yang gak pernah berhenti. Di sisi lain, hubungannya dengan sang ayah, Raja Yongjo, juga terkenal buruk. Yongjo dikenal sangat perfeksionis dan keras terhadap putranya. Meski Sado sempat diberi kesempatan menjalankan tugas pemerintahan sebagai wakil raja sejak usia 15 tahun, sang ayah disebut nggak pernah benar-benar puas dengan dirinya. Ia sering dimarahi di depan umum, dipermalukan di istana, bahkan beberapa kali dilarang ikut kegiatan kerajaan. Tekanan mental yang terus menumpuk ini perlahan mulai mempengaruhi kondisi psikologis Sado. Menariknya, di balik semua tugas kerajaan yang berat, Sado sebenarnya punya minat besar pada seni dan militer. Ia lebih suka melukis, berlatih bela diri, dan mendalami strategi perang dibanding menjalani rutinitas akademik istana yang kaku. Bahkan, pada tahun 1759, ia ikut menyusun buku pelatihan militer berjudul Moye Shinbo. Tapi ketertarikannya di luar urusan politik justru dianggap sebagai tanda bahwa ia nggak cocok jadi raja. Masalah mulai makin serius setelah kondisi mentalnya memburuk. Dalam memoir istrinya, Putri Haegekyong, disebutkan bahwa Sado mengalami gangguan psikologis cukup parah. Ia sering kehilangan kesadaran, mengalami halusinasi, dan mengaku melihat dewa petir. Kondisinya disebut makin buruk setelah dua sosok penting dalam hidupnya meninggal pada tahun 1757, neneknya, Ratu Inwon, dan Ratu Jangsong. Sejak saat itu, perilaku Sado berubah drastis. Ia jadi gampang meledak, sering melampiaskan amarah pada pelayan istana, bahkan beberapa kali memukuli Kasim sampai tewas. Ia juga mengalami ketakutan ekstrim terhadap pakaian atau vestifobia, sampai-sampai harus membakar banyak pakaian setiap hari sebelum bisa mengenakannya. Nggak cuma itu, catatan sejarah juga menyebut Sado melakukan berbagai tindakan brutal di dalam istana, mulai dari menyiksa staf, melakukan kekerasan terhadap dayang, sampai membunuh beberapa orang terdekatnya sendiri. Situasi ini bikin posisi politiknya makin lemah. Di Joseon saat itu, istana dipenuhi pertarungan 4 faksi politik besar yang saling menjatuhkan. Lawan-lawan politik Sado mulai memanfaatkan kondisi mental dan perilakunya untuk menyerangnya. Puncaknya terjadi pada 1762, saat Sado berselisih dengan pejabat istana dan mengancam akan membunuh putranya sendiri. Rumor langsung menyebar bahwa ia juga berniat membunuh Raja Yongjo dan merebut tahta. Bagi para pejabat pendukung raja, ini jadi alasan sempurna untuk menyingkirkannya. Tapi ada satu masalah besar. Menurut hukum Joseon, raja nggak bisa begitu saja mengeksekusi putra mahkota. Kalau Sado resmi dinyatakan sebagai penjahat, maka istri dan anak-anaknya juga bisa ikut dihukum mati atau diasingkan. Karena itu, dicari jalan lain. Awalnya solusi yang dianggap paling terhormat adalah meminta Sado bunuh diri. Tapi para pendukungnya menolak. Akhirnya, Raja Yongjo mengambil keputusan yang bakal dikenang sebagai salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah Korea. Pada Juli 1762, Pangeran Sado dipanggil ke istana, dicabut statusnya sebagai putra mahkota,
lalu dikurung di dalam peti beras kayu besar atau duiju. Peti itu kemudian disegel dan dibiarkan di bawah terik matahari tanpa makanan maupun air selama 9 hari. Sado akhirnya meninggal perlahan karena kelaparan dan kehausan di dalam ruang sempit itu. Petinya sendiri baru dibuka sekitar 3 minggu kemudian. Kematian Pangeran Sado langsung jadi bahan perdebatan besar. Banyak yang percaya ia memang mengalami gangguan mental serius. Tapi nggak sedikit juga yang menganggap dirinya sebenarnya korban permainan politik istana. Sampai sekarang, kisahnya tetap jadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah dinasti Joseon. Sebuah cerita tentang tekanan kekuasaan, konflik keluarga, dan politik istana yang bisa menghancurkan siapa saja, bahkan seorang calon raja sekalipun.